Ya, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis menyampaikan, ya, al-mutahabbuna fillahi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, lahu manabiru min nur yaumal qiyamah, bagi mereka Allah akan menciptakan mimbar yang tinggi yang terbuat dari cahaya yang sangat indah di sampingnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, Allah Ta'ala berfirman, ya, pada waktu hari kiamat maka Allah menyampaikan, ainal mutahabbuna bijalali, di mana orang hari ini, di mana hari ini orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Al yauma udhilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Hari ini Allah Ta'ala menyampaikan, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita peduli dengan nasib kaum muslimin dimanapun, dengan niat karena kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyampaikan, hari ini, hari kiamat ini, aku berikan kepada mereka naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Kenapa kok Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan firman Allah, yang mana Allah menyampaikan naungan? Karena ketika hari kiamat kita dikumpulkan yang padang mahsyar punika, matahari diletakkan oleh Allah di atas kepala kita 1 jengkal, Pak. Di dalam riwayat yang lain 1 mil, 1,6 kilometer di atas kepala kita. Di dalam riwayat yang lain 1 jengkal, sekilan di atas kepala kita. Bayangkan matahari yang sekarang panas ngeten iki berapa jaraknya, sekitar 129 juta kilometer. Besok matahari itu akan diletakkan 1 jengkal di atas kepala kita. Panas mboten? Oh, jotekon nggih, Pak. Jangan tanya. Lalu siapa orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala naungan? Ada 7 kelompok. Disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW di dalam hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang Allah berikan naungan dari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang manusia yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Bentuknya seperti apa? Seperti satu tubuh. Rasul kita ngerti kok. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalil jasad. Permisalan orang mukmin di dalam sifat kasih sayang lemah lembutnya itu satu tubuh rasanya. Idza istaqalahu 'udwun tata'alahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasa sakit. Ora misuh-misuh. Nggih, Bapak. Tidak mungkin ketika kita berjalan, kaki kita kemudian nyandung watu, terus matane melirik, sing dipeliriki jempole, kemudian tangannya jiko watu, terus jempolnya dideplok karo lesane miso. Wah, Bapak, oh gandeng jempol randuwe moto ora iso mlaku. Ada begitu, Bapak. Jadi kalau jempol kita terantuk batu, maka kemudian tangan kita akan ngelus. Nek loro banget ya air mata kita akan mengalir di mata kita sampai ke pipi gitu. Kemudian sikile didamu oleh mulut kita karo didongake sisan. Ya, begitu hadirin sekalian. Idza ishtaqala 'udwun tata'ala sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau satu bagian tubuh sakit, maka badannya gembreges demam. Ora iso turu seluruhnya. Kenapa? Merasakan sakit, hadirin sekalian. Asadhanillahu wa iyyakum. Nggih, merasakan sakit. Rasul kita Muhammad SAW di dalam satu hadis sahih menyampaikan, laisal mukmin, bukanlah watak seorang mukmin dan bukan orang mukmin itu man bata sya'banun, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iyun ila jambi, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya. Orang mungkin wong mukmin ngoten niku. Ora mungkin niku. Ya. Ning pun kula dongake, didongake iki penting, itu tanda keimanan kita kepada Allah. Ning ora cukup, Bapak.
Bayangkan jenengan nanti cah enom numpak motor wis hati-hati, tiba-tiba numpak motornya disenggol oleh mobil jungkel ke depan motor di depan mata jenengan. Lah kok jenengan mendatangi anak muda gletak ra iso obah ketap-ketip gitu lara tenanan. Lah kok jenengan mendatangi anak muda dan mengatakan, "Mas, kula dongake mugi-mugi jenengan sabar nggih, Mas. Pun kula tinggal." Oh, ngejak gelut niku, Pak. Nggih, ndak cukup mendoakan itu baik, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Tetapi sikap kita harusnya jangan hanya cukup mendoakan. Kalau di depan rumah kita ada seorang janda tua, janda muda rasa diceritake. Janda tua yang sakit, nggih to ora duwe anak, ora duwe putu, kelaparan. Apa yang panjenengan kerjakan? Panjenengan pas bali melayu-melayu atau ngepit pagi-pagi beli burjo petang mangkok dicangking ngeten iki, Pak. Sidangkan Mbah Rondo sepuh menika wau kelaparan sempengi rong madang. Jenengan mendatangi si Mbah menika jenengan cium tangannya, kemudian jenengan mengatakan, "Mbah, kula dongake nggih, Mbah, mugi-mugi jenengan sabar le ngeleh." Pun nggih, Mbah, karo nyekel burjo papat ngeten iki, Pak. Niku kira-kira nek jenengan sing dingonoke tok kapakno wong. Ya hadirin sekalian nasadani Allah alaikum. Ngemetaken mendoakan itu baik, pahalanya besar. Itu bukti keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Penting, bukan tidak penting, penting. Berdoa kepada Allah itu bukti kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Tetapi ketika orang butuh sesuatu, kita bantu orang itu dengan sesuatu yang dia butuhkan. Kan begitu hadirin sekalian nasadani Allah wa iyyakum.